Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kurung PBNU. Oh, sekarang ada kurungnya. Kalau di dalam kita lihat kebijakan PBNU sekarang ya bisa sekarang. Kayaknya kebaca deh. Kalau PBNU salah mengambil rekan, jangan-jangan ini yang diambil rekan adalah perusahaan-perusahaan kecil yang sudah terbiasa melakukan tambang ilegal. Nah, itu bahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat walafiat dan bahagia. Kita mulai lagi, kita akan mati nih NU Underland yang tetap eksis Selama masih ada tambang yang masih bisa dibagi-bagi. Nyampe nggak? Ya, seperti biasa kita akan membicarakan soal isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Karena ini ya biasa lah, namanya konten kan ikutin isu. Tapi kita agak serius. Sepertinya. jam berapa ini? Jam 12 malam. Iya. Setengah 12 dimulai. Kita mau menggugat. Nah, ini Konten jam 12 PKI apa ini? seperti kita tahu sekarang lagi ramai tentang wacana konsesi tambang. Bukan wacana lagi malah ya. Sudah disahkan peraturan yang mengizinkan usaha tambang bagi ormas keagamaan. Ya, apapun agamanya sebenarnya. Cuman ya yang biasa yang memang kan mayoritas. Nah, tapi ini menuai pro kontra. Ada yang menolak, Ada yang menerima, ya bagus karena bla 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 gitu. Ada yang kontra bla 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 gitu. Sepertinya di sini juga bisa jadi dua arah itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Pro semua. Emang dapat apa? kontra untuk dapat. Kontra untuk dapat dan pro untuk lebih dapat lagi. Mungkin dari yang paling sederhana, karena mungkin orang-orang awam juga agaknya ini kurang begitu menangkap ya, apa itu konsesi itu apa, tambang, jangan-jangan tambang yang di logo NU itu. Ini ahli bahasa. Nah itu Kamus besar bahasa Indonesia. mungkin dari sederhana itu. Konsesi, Tambang izin. itu apa gitu. Izin. Iup izin usaha. pertambangan. Kalau dulu adalah istilahnya apa ya? Agak panjang itu loh istilah. Kalau sekarang namanya IUP, izin usaha pertambangan. Ya, konsesi itu izin usaha tambang lah, salah satunya itu. Tanahnya milik negara ya? Tanah milik negara. Jadi negara itu memberi konsesi atau izin tambang kepada perusahaan-perusahaan dikelola. Tambang itu apa tambang? Hah? Jadi ada loh orang yang nggak ngerti juga tambang. Yang perlu itu apa. digali, yang tambang itu yang dari tanah, dari mengeksploitasi Hasil bumi. hasil bumi alam, Mengekstraksi bahasanya. Nah, yang sedang ramai dibicarakan kan IUP, izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Ini ramai. Nah, yang diberikan itu tambang pemerintah yang seperti apa? Nah, ternyata udah dibuka oleh pemerintah, oleh apa? Bahlil itu ya. Bahlil. Nggak ada dia. Bukan Bah. Yang marfu. Nah, itu yang diberikan adalah ex kontrak lama. Jadi Bakri ya. Jadi Bakri itu punya perusahaan tambang. Yang Burjal Bakri. Jumlahnya ratusan ribu hektar. Dulu itu belum ada aturan IUP, izin usaha pertambangan, yang membatasi perusahaan ini berapa kontraknya gitu. Ya. Nah, sekarang begitu ada IUP, maka dibatasin lahannya itu. Nah, otomatis sisa yang tadi Sebelumnya. ya, sisanya yang tidak tergarap itu karena ada IUP, maka dikembalikan ke negara. Nah, yang dikembalikan ke negara ini yang kemudian digunakan untuk ormas keagamaan ini ya. Itu kira-kira Sifatnya memberikan hak izin kepada ormas ya. Jumlah berapa banyaknya belum ketahuan ya? belum. Ya Belum. ya Apa pasti sesuai masanya?
Macam-macam. bisa ratusan ribu hektar kalau Iya. yang Ya kan masuk nggak- gitu. Tapi kan nggak mungkin sekelas organisasi kecil gitu seumpama Ya, kayak apa ya, loreng-loreng apa itu Komunitas lah. komunitas kayak gitu dapat banyak kan nggak mungkin, buat apa juga. Ya harusnya kalau NU menerima ya separuh lebih. tapi intinya Dari cadangan yang ada. intinya lahan ini meskipun bekas atau ex dari perusahaan tapi belum digali gitu. Ya. Dalam kondisi kosong. Yang potensi di dalamnya mungkin ya jutaan ton lah kira-kira itu. Kalau batu bara iya memang. Batu bara itu ya bentuknya. Batu bara. Batu bara. Kalau Jadi batu bara udah digali mah habis, udah Iya. nggak ada apa-apanya. ya Jutaan ton lah 50 juta ton atau berapa tuh prediksinya. jadi begitu konsesi itu izin usaha tambang itu berarti bisa batu bara bisa apalah lain-lainnya. Tapi dalam hal ini batu bara gitu. Nah itu secara mendasar begitu. Tapi kira-kira penyikapan terhadap kebijakan pemerintah itu gimana? Kiai sebagai pimpinan ormas mana ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya ormas sebesar NU ya, ormas yang terbesar di dunia, yang jamaahnya sedemikian banyak. Saya bingungnya begini, NU kan memang misi awalnya adalah dakwah gitu. Sekarang mencoba untuk konsentrasi dalam bidang ekonomi. Yang saya pikirkan itu SDM-nya. Kalau memang ada SDM-nya, nggak masalah sebenarnya. Enggak masalah. Kasihlah peluang. Lagian kalau seumpama NU masuk di situ, mereka kan ya paham lah tentang masalah korupsi, paham. Yang saya takutkan ikut terjebur di situ. Tapi kalau seumpama memang di situ ada asas kemanfaatan, habis itu jelas dirasakan oleh masyarakat NU, no problem. Bicara asas kemanfaatan loh ya. Iya. Gitu. Artinya NU melihat bahwasanya pemain tambang itu kayaknya perorangan. Makanya NU dari dulu mengkritik bahwasanya banyak satu orang mempunyai jutaan hektar, ribuan hektar. Saatnya ormas yang punya sekarang. Ya bukan. Bukan. Yang penting ada asas kemanfaatan, manfaatnya jelas, terus ada SDM yang cukup. Artinya ada yang membackup ketika dapat tambang. Jangan sampai dapat tambang habis itu diserahkan kepada orang lain. Asas kemanfaatan tidak ada, hanya gimmick doang. Gitu. Tapi kan selama ini NU memang salah satu ormas yang selalu bersama dengan pemerintah ya. Nah itu maksudnya latar belakangnya sebenarnya apa sih kebijakan pemerintah kayak gini? Dari zaman orde-orde yang lain juga NU kan selalu ya beriringan lah. Nah, tapi kan tetap ya beriringannya NU tanpa meninggalkan unsur kekritisan NU dalam mengkritik pemerintah. Ya cuma sepakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap baik, tapi tetap mengkritik gitu. Bukan kayak organisasi yang anti pemerintah kan enggak. Jadi ketika dikasih ini ya mungkin kekhawatiran orang-orang yang menyuruh NU tidak ini takutnya kritiknya PBNU ke pemerintah letoy gitu. Terakhir PBNU kritik pemerintah kapan ya? Tapi emang udah letoy sih. Pertanyaannya kan itu. Terakhir zamannya kayak saya terakhir. Oh itu terakhir. Oh. Kayaknya sih. Yang agak keras ya, yang agak keras. Kan kan kita ingat ya awal-awal awal-awal Gus Yahya ini Wadas tidak ada statement apa-apa. Ya. Setelah itu kenaikan harga yang serentak tuh rame-rame tuh juga tidak ada statement apa-apa. Mahkamah adik juga nggak ada statement apa-apa. MA. Ya mungkin yang kebijakan politik yang dikeluarkan PBNU yang sangat signifikan adalah meredam hasil pemilu supaya nggak ribut. Itu saja ya. Setelah hasil rekapitulasi KPU. Iya. Itu kan kritik itu. Itu legitimasi namanya. Oh itu kritik PBNU ya terhadap Itu situasi. Itu pemaknaannya begitu ternyata. itu Kritik itu ya. bukan kritik apa namanya? Antisipasi chaos. Antisipasi PBNU terhadap negara yang paling signifikan itu. Iya. Jadi pikiran ke depan ya. Depan. Visioner. Memang kita bicara PBNU sekarang kan dia awal muasal dari Muktamar kan sudah jargonnya adalah menghidupkan Gus Dur. Gus Dur kan dari dulu kan tidak bisa dibaca ya. Kebacanya setelah beliau tidak ada, setelah lama. Nah, mungkin kita lihat kebijakan PBNU sekarang ya bisa sekarang. Kayaknya kebaca deh. Kalau sekarang kebaca.
Udah sangat transparan sekarang. Jadi latar belakang izin pemerintah memberikan hak usaha tambang kepada ormas itu karena jasanya atau Siapa? gimana? Siapa? Karena Karena cinta. karena PBNU itu kan isinya rakyat Indonesia. Rakyat belum. Iya. Saya mau baca ini ketawa-tawa. Jadi kan konsepnya tambang itu kan kekayaan negara. Ya. Saya bacakan nih. Ya, alam. Di Undang-Undang Dasarnya kan sudah ada pasal Ya. 333 ya. Ya. Saya baca nih. Bumi dan air. Bahwa bumi dan air Udara. dan kekayaan alam yang terkandung di udara tuh nggak ada. Oh, udara nggak ada. Ya? Pernah dalam satu seminar udara tuh nggak ada. Makanya kita susah bikin kedaulatan udara. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. rakyat dalam kurung PBNU. Oh, sekarang ada dalam kurungnya. Kalau di dalam kalau PBNU sebagai bagian dari rakyat, iya. Tapi kalau secara hukum kayaknya kemarin saya baca ada banyak pelanggaran administrasi negara ya. Kalau konsensi diberikan kepada ormas, Berarti harus dirubah undang-undangnya. ada beberapa peraturan-peraturan yang harus Dirubah. Kan peraturan udah dibuat. Artinya kan pemerintah setidaknya ketika ada kekayaan yang besar itu biasanya dikelola oleh negara dan boleh nanti ada swasta dilibatkan di situ loh. Kayaknya dari dulu juga sudah terlibat swasta. Swasta udah terlibat. Tapi segelintir. Nah sekarang ini pakai cap ormas itu yang jadi agak Kalau swasta soal tambang semuanya milik swasta, Pak. Tidak Iya. ada milik negara. Ormas kan bukan Tapi perusahaan. segelintir. Tapi ini ormas, bicaranya bukan perusahaan tapi ormas. Nah, Tapi saya yakin PBNU sebelum memutuskan meminta konsesi pasti sudah dilakukan riset oleh Lapokesda. Positif thinking. kok sampai seyakin itu? Karena ketuanya Ketua Lakpesdam siapa sih? Harusnya ada ya. Enggak, ketua Lakpesdam. Masih. Masih. Pak Siapa? Erik. Pak Erik. Pak Erick Thohir. BUMN. Ya berarti yang harus muncul sebenarnya Pak Erick Thohir. iya karena pilpres dia nggak ikut nyalon. Lapusdam kan ya bagian Saya dari husnuzonnya pasti ada naskah akademiknya. Why? Mengapa PBNU harus dapat konsesi? Iya. Harusnya ada. Kalau Kalau nggak ada saya ikut campur. iya, kalau Pak Bahlil kemarin konferensi pers itu Karena ibunya. iya ibunya orang ibu gitu. Terus ya intinya ormas itu punya andil besar dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, itu lebih tepat kalau begitu. Iya, jadi sudah selayaknya ormas-ormas itu juga punya bagian sumber daya alam gitu. Lebih- Yang dikatakan Bahlil lah ya. Lebih pantas lah. Tapi selama ini kan beberapa kasus konflik lahan antara warga NU dan juga perusahaan katakanlah tambang, itu kan warga NU yang melawan tambang lah katakan, itu kan sangat menantikan pernyataan PBNU sehingga mereka punya landasan Iya. religius. Nah kalau sekarang ikutan konsesi kira-kira Mencederai ya. iya Tuh. rakyat tuh jadi takut kita nggak dibela lagi nih. kan udah ada pernyataan dari ketuanya. Iya udah ada pernyataan. Gimana pernyataan? Udah jelas pernyataannya bahwasanya. Butuh uang. Butuh. Bukan butuh uang. Artinya Langsung di media butuh uang. dan di media juga ngomong begini. PBNU tidak akan masuk pada ranah tambang yang memang bermasalah dengan tanah masyarakat, tanah ulayat, tanah adat segala macam. Artinya ketika tanah itu ada masalah, NU tidak ada di situ. Artinya bener-bener lahan yang tidak ada konflik di situ. Tapi kan Jai kalau sudah motifnya BU itu Ya tapi kan setidaknya ya di situ kan ormas ulama. Artinya di situ ada barometernya bahwasanya. BU itu dekat dengan BO loh. nyambung. Tapi gini, posisinya antara BU sama menyalahi Batu Masail sebelum-sebelumnya kan. Kita bisa lihat lah. Batu Masail menyebut bahwa tambang itu merusak alam, makanya itu kan bukan soal legalitas. Kalau tadi dibilang Pak Kiai kan soal legalitas sudah memang tidak merusak alam, tidak bertentangan dengan NU, tapi kan menggali itu merusak alam. Itu hasil Batu Masail PBNU sendiri.
berkali-kali tahun berapa? Masa berkali-kali Tahun berapa itu? 12 atau 17 gitu ya. berkali-kali sering. Berapa kali? Iya. Jadi ya sekarang tahun ini kan belum. Belum. Terakhir ini yang di Jombang apa Lampung? Di Jombang bulan Jombang bulan 2015. 2017 15 ya. 15. jauh banget. Sekarang 2024 Ya kan udah nggak ada lagi. Mungkin nanti Masa-masa akan ya. ada lagi Basul Masail yang mendukung, yang membolehkan. Nah, saya ingat pernyataan Gus Yahya ya. Pernyataan Gus Yahya yang tadi bilang BU butuh uang terus mencontohkan ada di pesantren Kediri santrinya ribuan, Iya. kamarnya sempit. Nah, kita untuk ke situ larinya. Oh, Gitu. jadi kamarnya jadi besar. Nah, kira-kira Kayak dia gitu, ngasih, bayangannya ngasih apa ya? contohnya begitu. Terus ini ada ketidakkonsistenan. Dulu Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa tugas supaya orang NU pinter itu tugasnya pemerintah. negara. NU sejahtera itu tugasnya negara, bukan PBNU yang membuat kita bikin program supaya sejahtera macam-macam. Oh, PBNU hanya sebagai Distributor. fasilitator, distributor program pemerintah supaya tepat sasaran ke warga NU begitu. Kan sebelum Pilpres. Nah, sekarang berbalik ini. Artinya Terus kita butuh juga. ternyata butuh juga kan gitu. tapi masalah intinya berarti Pak Kiai gimana itu ya? Orang-orang NU itu berarti kan dengan statementnya Gus Yahya ini kan menyatakan ternyata PBNU butuh uang. Emang selama ini kalau nyari uang kemana sih PBNU itu? Nggak mau buka-bukaan kalau mau Kan begini. kemarin terakhir tuh menteri siapa tuh yang ngomong daripada ormas bawa proposal Proposal. kemana-mana. Menteri Lingkungan Hidup. Iya, mendingan dikasih aja sekalian dikelola kalau. Tapi memang tambang yang dikasih kan pasti lihat-lihat ya. Kalau memang PBNU ini dapat tambang batu bara, memang kan tambang ini relatif paling mudah diambil. Paling mudah. Apalagi di wilayah Kalimantan itu ngeruk 1 meter juga udah ada batu baranya gitu. Tinggal dipanggilin tongkang apa namanya, Ya, Tom. diangkutin lewat kali Barito, saya itu udah. Untuk masalah SDM tadi kan SDM kita kan belum ada katanya. Sebenarnya untuk SDM yang pertama SDM keagamaan ya. NU gak usah bingung ya untuk keagamaan karena orang-orang NU yang alim-alim itu kan dari pondok-pondok ya. Jadi gak usah mikirin lagi masalah regenerasi tentang keilmuan agama. Kemudian ini pertambangan SDM-nya mungkin saatnya kita mencoba dengan Pak Erick Thohir itu kan. Jadi menurut saya ya sah-sah aja. Ya, dan Gak pernyataan ada. Enggak, yang ahli agama itu di pertambangan maksudnya ngusir makhluk halus dulu. Bukan, maksudnya untuk ahli agama, Ahli agama. udah ada lah. Sudah Udah ada ada. dari pondok pesantren. Saatnya NU Maju. memunculkan ahli-ahli di bidang yang lainnya, ahli Iya, tambang. Tapi kan SDM-nya SDM Ini agama. sekarang. diverifikasi sama ketum kemarin itu bilang saya sudah melakukan tracking Tuh. kader-kader yang ada di berbagai negara yang punya posisi strategis di usaha-usaha multinasional itu di tracking sekitar 200 sekian orang gitu yang warga NU itu nanti Dikelola. ditarik untuk Termasuk mengelola termasuk usaha ini. bendaharanya juga. Nah, bendaharanya kan juga salah satu pengusaha tambang. Gak masalah menurut saya. Yang kemarin masuk itu juga pengusaha tambang. Masuk apa tuh? Bendaharanya kan 2 kali kan. Bendahara yang Sekarang dianggap Yang pertama, ya yang pertama nggak tahu Oh, jadi belajar dari yang pertama. maklar tambang. Tapi pertanyaan soal SDM itu penting. Meskipun klaim Gus Yahya ini, tapi kan siapa orangnya belum terbukti gitu. Belum terbukti dia warga NU atau bukan. Nah, berkaitan dengan soal keuangan NU dari mana, memang kita selama ini kan berpuasa ya, terutama zaman Orde Baru. Kita organisasi yang nggak merapat ke Orde Baru lah dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya, Ya. yang mungkin sekarang mereka sejahterai karena salah Ya, satunya dari merapat dulu ke sudah Orde dimanja Baru. ya. ya Sedangkan kita kan dipasung nih, diikat sama Orde Baru, kita melawan kan, kita nggak dapat apa-apa. Memang puasa, buka puasanya ya era-era reformasi ya, mulai era reformasi zuhur baru buka puasa. baru. Itu Jadi baru secara puasa. SDM pun, Nah, ini udah imsak belum maksudnya? Puasa lagi. Puasa lagi. jadi SDM ya berkaitan juga dengan SDM ya. Jadi prosesnya memang
Makanya mungkin Gus Yahya apa ya, motong jalur gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi dibilang ya kita harus cari apa, menciptakan SDM, melahirkan SDM itu butuh proses yang lama. Ini ada kesempatan untuk pemerintah memberi konsensi, kenapa enggak itu bisa. Mungkin motong jalur gitu. Cuma kan pro kontra karena ini soal pertambangan. Terus pemerintah gini ya, kenapa nggak ngasih yang lain aja ya? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Yang lain itu maksudnya bukan Bukan tambang. pertambangan, ini kan Kalau memang mau menyejahterakan NU dan tanpa siap. ada polemik, yang mestinya jangan tambang begitu ya. Tapi Jadi kenapa sebenarnya ini tambang? lucu loh. Ya lucu sih. Lucunya tuh ini kan yang diberikan, pemerintah memberikan tambang, konsesi tambang ke ormas. Banyak yang protes adalah orang-orang internal ormas. Internal ormas maksudnya orang dalam sendirilah, walaupun nggak struktural ya. NU protes sendiri, Muhammadiyah protes sendiri sama organisasinya, orang Katolik protes sendiri sama organisasinya gitu. Nah, yang perlu kita tahu bagaimana ini pendapatnya orang tambang, ya pengusaha-pengusaha tambang yang izinnya ini berkurang sebenarnya. Iya, ya. Akhirnya jadi ada kompetitor. Nah, maksudnya ketika mereka apa namanya, pendapat mereka itu seperti apa? Gitu. Atau justru Jangan-jangan diuntungkan. protes-protes ini memang dibikin gitu. Atau justru diuntungkan para Atau ya nggak pengusaha tahu apakah tambang itu. diuntungkan ataukah dirugikan, kita kan nggak tahu. Karena itu tadi yang dikatakan beliaunya itu, selama ini warga Nahdliyin yang seringkali jadi katakanlah korban dari para proyek-proyek pengusaha itu, dengan hadirnya ormas yang alih-alih mendapatkan stimulus religiositas untuk melawan, sekarang justru dioptasi gitu loh. Akhirnya kan diuntungkan para pengusaha ini. Ya, Ada ke sana arahnya. berarti tambang yang dikasih cuma sedikit, Iya, Nggak hanya mungkin sebatas banyak. legitimasi doang kan. cuma ini, Gitu. cuma lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Berarti Iya. kalau emang mau ya kacau kalau emang seperti itu. Ya kalau emang konsesinya seperti itu kan sekelas ormas PBNU, saya rasa NU ya yang klaimnya warganya sampai hampir separuh warga Indonesia, apa separuh lebih? Separuh lebih. Separuh lebih penduduk Indonesia. Nah, kita harusnya dari konsesi tambang itu dapatnya banyak. Harusnya. Bisa separuh konsesi tambang karena penduduknya banyak. Iya. Tapi kan Permasalahannya untuk SDM tadi. itu untuk semua warga NU enggak hasilnya. Nah, itu kan dibilang tadi. Nah, ini kita melihat ke depan. Jadi ada gagal, ada sukses. Iya. Ada gagal, ada berhasil. Nah, Gagal dulu berhasil dulu nih. ya kita lihat yang berhasil dulu. Oke, berhasil. Jadi- Ormas mana nih yang berhasil? Jadi ketika Seandainya. tambang Ada. ini secara 100% dikelola oleh PBN, Dan berhasil. Ntar dulu, dikelola PBNU tidak melibatkan pihak kedua, misalkan kerjasama dengan Ya. perusahaan tambang, dikelola real nih, terus berhasil, ini tentu akan mengalir ke bawah. Sampai ranting. Itu kalau berhasil, kalau memang PBNU bisa ngelola manajemennya dengan baik, ekonominya baik sampai ke tingkat ranting, semua bisa merasakan. Itu kalau berhasil. Nah, ada juga kalau yang bahayanya lagi kalau misalkan PBNU itu tadi kerjasama dengan pihak kedua, pihak lain. Pihak Ya, lain sih. perusahaan, misalkan perusahaan tambang lah. PBNU kan belum pernah sama sekali menambang. Iya. Dia kan butuh partner untuk menambang. Iya. Nah, ini ketika pihak kedua ini kan berarti ada pembagian. Kan ada pembagian. Iya. Tidak 100% NU dong. Ya kontraktor Jadi nanti ya. keuntungannya nggak 100%. Apalagi kalau tidak berarti ini itu yang berhasil cuma tapi nggak 100%. Nah, ini yang gagal itu ketika PBNU berhasil tapi hasil tambang itu hanya dinikmati oleh elit. Jadi nggak sampai ke bawah nih. Ini kan pusat nih ngomong. Ranting, PC, EWC, PCN nggak menikmati ke bawah. Ya. Warga NU yang jumlahnya ratusan juta itu nggak gimana? Kalau gagal. Kalau dinikmati elit. Nah, gagal yang kedua, kalau partner yang diajak oleh PBNU itu tidak berjalan. Nah, bahayanya apa kalau gagal? Ya tinggal papan nama kan, artinya ormas keagamaan, kan? Namanya kan Malah istilahnya merusak lingkungan. merusak lingkungan, udah gagal, Gagal. ada kasus korupsi, ada macam-macam di depan itu panjang itu deretan itunya. Iya. Memang kalau bahaya sih. Bahaya. Tapi kan bisa belajar dari kegagalan. Udah rusak. Iya, ini mulai Bisa belajar dari kegagalan. Enggak bisa anak kecil itu mesti jatuh dulu mau berdiri. Oke, Enggak.
Artinya tetap kegagalan itu menjadi pelajaran. Masalahnya tambang ini. Ini tambang ya. Enggak masalah. Enggak masalah, artinya ini NU baru mau masuk, habis itu banyak mengkritik, enggak masalah. Apalagi Ya. puasa lama. Lihatlah ormas yang sekarang mengkritik. Dia sudah nikmat zaman Orde Baru. Permasalahannya ormas lama itu apa yang dimainkan itu pertambangan bukan. Loh, kita itu orang NU bikin apa tuh perusahaan ABCD gagal, bikin fotokopian mungkin juga gagal, bikin apa gagal. Itu kerok bukan kerok. Ini langsung yang besar gitu kan. Iya, koin aja nggak termanage. Tapi NU itu kan simbol utamanya itu kan pendidikan. Iya. Kan Tambang. Masa, oh itu saya selama ini salah berarti ya. Simbol Agama. Saya melihat bahwa kalau mau dikembangkan SDM-nya itu kan pendidikannya dulu. Iya. tahu Terus yang kedua, emang SDM pertambangan itu levelnya harus up semua. Kan ada SDM atas, SDM menengah, ya. dan SDM bawah. Ya. Ya, TKA dari Cina misalkan, Ya. kan semuanya pinter-pinter. ya. Ada yang level bawah. Ya. Artinya kalau soal keterserapan itu saya kira kita bisa melihat bagaimana dunia pertambangan hari ini. Mungkin yang di level atas ya, yang dimaksud 200 itu ya. Iya. Terus orang hebat-hebat. Iya. Tapi yang di bawah itu bisa terserap. Nah, Kalau itu manfaatnya. Belum tentu masalah. masalah Dukung atau enggak ini? kalau soal tambang masalah berhasil tidak. Ini kan tambang bukan tambang yang soal yang baru, apalagi kalau memang yang diberikan itu memang tambang batu bara ya. Itu kan tambang yang sudah lama dikelola, sudah sangat orang tambang sudah Sudah sangat tahu caranya. iya sangat Lebih mudah. hafal lah dengan cara tambang ini apa namanya batu bara. Tapi memang tambang batu bara izinnya kan memang dulu-dulu itu memang ini ya, banyak tambang ilegal yang begitu gali ditinggal, begitu gali ditinggal. Itu kan efeknya dengan lingkungan memang sangat parah. Nah, dikhawatirkan memang sebenarnya kalau PBNI salah mengambil rekan, jangan-jangan ini yang diambil rekan adalah perusahaan-perusahaan kecil yang sudah terbiasa melakukan tambang ilegal. Nah, itu bahaya itu. Mereka sangat menyepelekan lingkungan biasanya. Destruktif lah ya. Itu pernah terjadi di tahun kita di zaman demokrasi liberal. Dari zaman kabinet Ali Sastro Jojo. Dan dalam kabinet tersebut ada kebijakan namanya Alibaba, di mana beberapa perusahaan lokal itu mendapatkan konsesi dalam bentuk uang hutang. Disebutnya diledeknya saat itu kabinet Alibaba. Ya, di bawah. Ali yang memberi izin, Baba yang Mendapatkan. mendapatkan. Baba itu artinya orang-orang yang memang jelas pengusaha Tionghoa. Iya. Ya itu berarti partner itu PBNU ngasih izin ke yang lain ke Ya. perusahaan untuk mengelola PBNU Karena dulu gitu kan gitu. Dengan statement Gus Yahya bahwa kita lagi BU, Ya harus seperti itu. harus seperti itu kan, itu harus cepat. Kalau Enggak. mau visinya panjang, maka BU-nya agak lama dapat Agak lama. uangnya. Ya. Nyekolahin dulu orang di Nyekolahin pertambangan, dulu, terus sosialisasi. sosialisasi, Terus apa lagi? FGD, lalu implementasi, lalu prototype. Evaluasi. Nah, artinya keinginan Gus saya tidak akan tercapai dengan cara-cara yang normatif itu. Nah, ya itu harus tadi Dan 2027 mau kamar lagi. Dan 2007 mau tamat lagi, kita butuh uang lagi. Tapi memang betul kalau Taman butuh SDM NU jalan panjang. Iya. Jalan panjang gini, PBNU tidak pernah konsentrasi soal kaderisasi ya. Kalau ngomong soal SDM tambang yang ahli-ahli ya, bukan Iya. soal yang menggalinya ya. Itu kan pasti yang lulusan-lulusan pertambangan, lulusan teknik Sudah macam-macam pasti. Sedangkan mayoritas warga NU ya kuliahnya nggak ke situ gitu. Kita nggak percaya tadi 200 itu katanya. Iya, yang tracking 200 tuh sedikit. Enggak, kalaupun memang biarpun dia sedikit. akademisi, Coba siapa aja 200 itu? Siapa aja? Bingung kan? belum dibuka. Belum dibuka. Belum dibuka karena rahasia. Nah, rahasia. tambang ini kan selain apa namanya, dia kan sebuah kerjaan fisik ya, yang orang harus pernah di lapangan, orang pernah pernah berkecimpung di situ. Walaupun orang sepintar apapun, kalau nggak pernah berkecimpung di dunia tambang, lewat. Belum manajemennya. Kalau belum tahu di pengelolaan, Kalimantan yang macam-macam. punya tambang kan mantan preman, mantan ini. Belum ketemu mafia. Mafia. Nggak pernah sekolah, Iya. nggak pernah sekolah tambang, nggak pernah Di luar belajar negeri tambang. ketemu mafia langsung nangis.
Enggak lah, kasihlah peluang. Ayo kasih peluang. Kasih peluang. Kalau memang gagal, teruslah belajar. Yang penting asas kebermanfaatan. Iya. Kalau sampai gagal, udah malunya udah Bukan, enggak malu. Kegagalan itu biasa dalam udah dunia usaha. ngerusak. Ini citra marwahnya Ormas. NU ormas ini loh. Dipertaruhkan ini. Pertaruhan. Iya, karena memang bawahnya kan masalah moralitas, apalagi dari ormas keagamaan. apalagi dari Basul Masail, bahwasanya pertambangan itu merusak alam. Ya gali emas dari mana? Emang Kalau sampai- emas turun dari atas kan gali juga. Kalau sampai gagal ya ini periode terburuk. Berarti tahap gagal dulu pertama ya. sebenarnya harus ada revisi Basul Masail sebelumnya dulu. Itu dulu biar SD dulu. Dinasah ya. Iya. Jadi semua hasil Basul Masail yang dari periode-periode itu dinasah. Direvisi dulu. Iya. Kelamaan. Kelamaan juga. Karena SDM NU itu walaupun kita bicara pertambangan itu SDM kita lebih banyak atlet Basul Masailnya. Dan itu kadang tidak difungsikan oleh hukum formal kita Iya. gitu. Banyak sekali, mohon maaf ya, Basul Masail yang kadang untuk penyerapannya loh, penyerapan kasusnya itu hanya konsumsi kita saja kadang. Iya. Yang Basul masalah kan khusus ini Pak, Islam Pak. Islam pun khusus internal. yang Nggak menguasai semuanya. negara siapa? Iya. Nggak usah Basul masail, hukum haram-haram, halal-haram itu kan untuk Islam doang gitu. Tapi yang jelas ini beresiko besar dan Iya, nggak mungkin beresiko. bulat satu suara, mungkin pasti ya tidak sepakatan pasti banyak. Tapi di luar pertambangan ya perkataan butuh uang itu bisa nggak sih kita nyarikan solusi gitu Bisa. antara mungkin tambang dan non tambang gitu. Jadi kalau PBNU butuh uang, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Tapera. Kontrib. Habis. Sebenarnya yang butuh uang itu bukan hanya NU, negara juga butuh uang. Sebenarnya kan banyak ya. Itu kan sekarang tuh yang ada Kalau pengelolaan, banyak itu jelas sih banyak uang. pengelolaan apa namanya itu Misalkan aset lingkungan yang tabungan NU misalkan di BSI ada berapa? nggak ada isinya. Di BSI ya berapa ya tabungan NU? Dia Muhammadiyah. Sekarang kan perusahaan-perusahaan tambang yang legal itu kan juga mereka membuat kayak apa ya, membuat hutan-hutan lindung untuk apa namanya, Investasi hijau. investasi hijau. Nah, kalau mau jangka panjang, Iya. investasi hijau. Tapi BU-nya nggak terpecahkan. Belum dapat udah. Ini bingung Jadi nih. kita minta lahan doang gitu untuk bikin investasi hijau. Intinya kita gini, dari nol nggak punya modal, cuma dikasih izin konsesi tambang. Nah, Untuk menggarapnya kan butuh Uang juga. uang. dihutangin. Itu nggak mungkin kan dari nol terus pakai cangkul gitu kan nggak mungkin. Ya, tapi bisa lah dengan kemitraan artinya. Nah itu makanya Kalau Maksud tadi saya bisa. nanti ada kemitraan dengan perusahaan yang mana di situ bagaimana ada kader-kader NU yang masuk ke situ gitu loh. Jadi kalau seumpama bicara SDM, taruhlah SDM kita kan Basul Masail selesai. Oh, saya tahu Muhammadiyah kenapa narik uang dari BSI. Kenapa itu? Takut diutang sama PBN. Harus diambil Buat modal awal ya. modal awal. Aduh, ternyata nemu jalurnya ini. Potong kompas gak jadi. Aduh, dana ditarik terus gimana modal dari mana? Ya, berarti sikap penerimaan PBNU terhadap konsesi tambang ini yang penting asalkan asas yang bermanfaat itu aman ya. Aman. Soal SDM sambil berjalan. Sambil berjalan dan memang seharusnya kampus-kampus NU kalau memang ada target-target di dunia di luar dunia keagamaan ya buka aja ibaratnya Prodi teknik omongan. program studi pertambangan teknik. itu butuh uang lagi fasilitas itu. Uang lagi uang. Fasilitas. Ya artinya pemerintah memfasilitasi apa namanya pendidikan keagamaan masuklah tentang pertambangan tentang Kalau masalah pemerintah teknologi. lagi kan bingung juga. Ini udah dikasih. Kasih Pemerintah masalah. lagi. Saya yakin 120% saya yakin. Ini ada tangan kedua, pihak kedua yang bekerja sama. Saya yakin. Karena kita tahu lah ya, sama-sama tahu ya. Isinya PBNU kan kiai-kiai ya.
Iya. Kalaupun nggak kiai, ya adalah 1-2 makelar gitu. Oh ada. Kan nggak ada yang orang lapangan tuh nggak ada. Iya, Yang orang makelar pun cuma berani- bisa ngomong doang, nggak bisa iya cuma manajemen. menjual omongan, nggak ada yang berani mati gitu bahasa kasarnya di lapangan. Yang pengusaha murni gitu ya. Ya pengusaha murni itu hampir jarang gitu. Ya pengusaha masuk ke PBNU supaya jadi makelar. Ini potong ya. Jadi intinya kemitraan pasti. Pasti kemitraan. Saya yakin pasti kemitraan. Nggak mungkin PBNU terus manggilin 200 orang bikin perusahaan tambang sendiri, terus gali-gali Nah, sendiri. Itu Nah, 200 orang itu. dipanggil ya. Itu kan FGD dulu pasti. Iya. Ya pas Tugasnya masail apa? dulu lah. Minimal tuh sebenarnya PBNU pas masail dulu. revisi. Makanya, tapi- Revisi itu iya, legitimasinya kuat. Biar Harus kelihatan kita bahwa ingatkan. masail itu pesanan juga gitu. Harus kita ingatkan jangan sampai rekannya Tergantung salah. atletnya. Tapi larinya nggak soal legitimasi nanti. Tetap kan melahirkan kan produk fikih. Fikih Iya. kan merusak alam, pasti balik lagi ke situ. Ya, tapi- Haram. Tapi kan Bisa tidak juga mana? kalau melihat dari di pertimbangan antara maslahat Nah, mafsadat kan itu. begitu. Itu Ya, Makanya nanti ada pertimbangan lagi ke arah situ. Kalau memang nanti kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadatnya, Nggak ada. taruhlah bicara kemarin Nggak ada PBNU bicara lihat Boyo kamarnya kecil. Nah mungkin kemarin yang dijanjikan Mas Gibran tentang masalah dana abadi pesantren, itu ya. Nah, kalau bicara seperti itu, Pak, orang kaya punya dalih itu semua. Daripada perusahaan tambang saya yang merusak lingkungan saya tutup dan pengangguran banyak, mendingan saya bikin perusahaan tambang. Nah, tadi disinggung soal Lirboyo, Pak. Yang menarik ya, kalau Muhammadiyah itu ketika memberi kan atas nama lembaganya sendiri, iya. formal, itu aset Muhammadiyah. Hmm. Semua aset Muhammadiyah, orang Muhammadiyah cuma mengelola. Iya, Nah, NU itu kan mengklaim bahwa basis masanya adalah pesantren. iya, Tapi pesantren secara aset bukan milik NU. betul. Franchise. Iya. Artinya ketika Gus Hasim bilang untuk Franchise. pesantren, Pesantren dulu. Bukan sampai Alfamart, Indomaret itu. akhirnya ke pesantren. Tapi kan warga NU itu kan tidak cuma di wilayah pesantren yang kiai dan santrinya. Iya. Ranting NU isinya warga NU Nahdliyin banyak. Petani, nelayan. Petani, nelayan. Ansor. Kenapa nggak fokusnya ke Banser. situ gitu? Iya. Kalau pesantren ya ada dana hibah, dana apa macam-macam. dari Udah pemerintah. tadi kan balik lagi ke tadi pemerintah itu kan. Pemerintah urusannya. Pemerintah. Makanya kalau kita bicara konsesi tambang sekarang, bicara hal haram, kayaknya kita singkirkan dulu dah. Itu udah jelas itu. Haram. Udah Jelas jelas, apa ini? Jelas apa ini? Jelas apa dulu? udah jelas merusak alam. Semua lembaga, semua ini udahlah jelas kalau tambang, apalagi sekelas tambang batu bara itu. Mulai dari garuknya, ngeduknya, Iya. hasilnya, polusinya, transportasinya, semuanya itu merusak. Tapi bisa dihela, Pak. Kerusakan alam itu bisa dihela dengan hasil bermanfaatan. Iya itu kan, maksudnya kalau Iya. kita bicara soal Makanya kemarin ketum PBNU itu mengatakan kita itu negara dikenal sebagai sumber daya alamnya besar, bla 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 bla. Tapi itu potensi. Kalau mau diaplikasikan ya harus diekstraksi. Memang harus ekstraksi, begitu. ya emang itu kan jadi kerusakan alam kan. Kalau kita Iya. bicara soal kerusakan alam ya jelas. Iya. Makanya pengusaha tambang juga bisa darah seperti itu. Kalau saya tidak merusak alam, banyak karyawan saya yang akan gulung tikar ini. Ya, gitu kan. Makanya kita nggak usah bicara soal halal haram itu. Tapi ini kan selesai itu konteksnya ormas keagamaan. udah. Nah itu Iya. masalahnya. Kalau perusahaan kan dia menguntung terserah, ini kan bicara Nah. agama gitu loh. Agama. Tapi tadi menarik yang soal tadi franchise. Kan ada pernyataan apa? Gus Yusuf Kala kalau Muhammadiyah itu holding company apa? Iya, perusahaan. Kalau NU franchise. Franchise. Nah, sekarang NU pada posisi ingin jadi holding company. Nggak masalah, nggak Cuma, masalah. cuma pada posisinya ekstrim langsung ke tambang gitu loh. Karena Iya, profitnya iya. langsung cepet, Pak. bukan soal cepet ya, langsung mengelola yang besar, yang itu butuh SDM, butuh tenaga, butuh manajemen yang baik. Tambang itu kan nggak mudah lah ya. Iya. Dan untuk menjadi besar itu butuh tantangan yang besar. Iya. Minimal Untuk menjadi besar Ini kayak- butuh tantangan yang besar. Ini ya Motivator. kalau kayak bisa bicara tambang itu nggak mudah untuk mendapatkan sesuatu menguntungkan. Saya kok ini nggak yakin tambang itu sesuatu hal paling mudah membuat orang jadi kaya, paling mudah. Paling mudah. Kita kan Ya itu kan bicara paling mudah, tapi kekayaannya apakah dibagi dengan pihak
yang Kontraktor pihak itu. kedua atau memang murni ke PBNU. Kalau murni ke PBNU, apakah benar franchise-nya dapat Nah, atau untuk itu tadi yang di Elit doang. ini apa holdingnya di Jakarta doang? Ya kita kan belum, nanti lihat. Nanti kalau seumpama dalam perjalanan itu ada kesalahan, ya kita bantai habis. Kata Kita elitnya, kita yang kerjanya kamu pengen dapat gimana? Kita yang kerja, Masa yang lainnya mau dapat? ya artinya kan bagaimana saling menguntungkan, bagaimana ada namanya kemitraan kan ibaratnya biasa lah profit Gini, berapa persen kita kan biasa. pada- Berarti ya sebelum itu di konsesi itu diberikan, berarti kan kalau pakai analogi franchise, berarti PBNU itu harus ada MOU dengan franchise-nya. Dengan franchise-nya. Ini sudah pasti dialokasikan, ini Iya. ada. Dicoba lah. kita pada posisi warning ya, memberikan peringatan ke PBNU. Sebenarnya kan itu. Iya. Memberi peringatan soal terlaksana apa enggak kan. Tapi kalau saya yakin kalau masalah untung tidak untung, kalau nggak kebangetan goblok ya pasti untung. Untuk Kalau nggak kebangetan goblok lo ya, kalau itu emang kebangetan, begonya kebangetan ya mungkin rugi bisa. Ruginya tuh ada kemungkinan pihak kedua yang menyeleweng. Atau ruginya dari itunya saja. Cuma tinggal gali, kali ngangkat, doang jual. ngangkat, jual gitu doang. Lebih praktis dibanding emas loh ya. Dibanding emas. Lebih mudah. Habis itu muat tongkang, kirim. Langsung Nah, tapi ekspor. kan masalahnya kalau legal ada kewajiban untuk mengurus bekas-bekas tambang, itu kan Iya. membutuhkan dana. Itu kan menghabiskan waktu mengaji. Itu. Oh ladinya mengaji. Kan kita NU. Iya, NU bahasanya, diksinya ngaji. Ya jangan sampai tambang PBNU sama kayak pengusaha tambang ilegal gitu. Habis gali pergi, habis gali pergi. Iya. Sebenarnya Toh ada tahlilan. itu darurat Iya. apa enggak? Dalam arti dia motong kompas itu butuh uang supaya warga NU bisa sejahtera dan lain-lain. Atau Posisinya darurat apa enggak gitu? nah ya. Kalau Kedaulatannya gimana kalau sih? ba- Nah, padahal kan ada pilihan lain yang nggak harus diambil, nggak harus mengambil tambang kan. Misalkan dia bikin unit usaha apa bertahap lah, lewat manajemennya diatur dari Bikin ya ada unit. kampus, rumah sakit diperbaiki lah, klinik-klinik dijadikan rumah sakit, kan pelan-pelan itu. Nah pada posisi ini kayak seolah-olah NU tuh darurat butuh uang yang besar, yang banyak supaya warga NU sejahtera. Aja NU ngurus dirinya sendiri-sendiri, petani yang ngurus sendiri, nelayan sendiri. Keterlibatan PBNU emang ada. darurat Iya. Pak, karena periodenya hanya sampai 2027. Kan masih nyalon lagi bisa. Darurat Tapi secara kalau waktu. memang ini berhasil tambangnya jadi lagi misalnya. Iya. Kalaupun gagal juga jadi lagi. Oh ada fatwanya kok, barang siapa menyakiti ini. Yang lengkap dong, yang lengkap. Gimana sih fatwanya? Barang siapa menyakiti Pak Jokowi, maka akan Menyakiti ensor. iya berhadapan dengan kami. Gitu. Itu Jokowi apalagi ketum. Jokowi udah mau selesai. Ya itu. Oktober udah selesai. Ganti ketum maksudnya. Oke, ada solusi? Jadi ya kita lihat Ya, nanti kita ya lihat. bagaimana dinamika proses usaha pertambangan yang dilakukan oleh Ormas. Yang melihat manajemennya. Hasilnya bagaimana? Kita kawal terus. Kalau berhasil kita apresiasi, tapi lingkungan tetap rusak kayaknya. Kalau gagal apa lagi? Kalau gagal berarti jahlun murakkab. Jangan buka rekam.